Puji Bapak Yahweh, kita buka kitab Matius ya. Matius pasal ke-20. Ayat ke-25 sampai ke-28. Matius 20 ayat 25 sampai 28 ya. Kita akan baca semuanya bersama-sama. Supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depan ya. Ayat 25 sampai ke 28. 3, 4. Namun seraya memanggil mereka, Yesus berkata, "Kamu telah mengetahui bahwa para pemimpin bangsa-bangsa menerapkan kekuasaan atas mereka dan para pembesar menerapkan kewenangan atas mereka. Namun tidaklah demikian di antara kamu, melainkan siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, biarlah dia menjadi pelayanmu. Dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, biarlah dia menjadi hambamu. Bahkan sebagaimana Anak Manusia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan jiwanya sebagai harga tebusan ganti banyak orang." Haleluya, silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur atas kebenaran firman ya, yang senantiasa dinyatakan bagi kita anak-anak Tuhan ya. Kalau saudara perhatikan tadi ya, kesaksian luar biasa ya. Dan memang kami atau saya sebagai pelayan Tuhan ya terus bergumul ya. Apa yang, kan firman Tuhan ini banyak sekali. Apa yang Tuhan mau berikan dan yang cocok dengan kebutuhan kita semua ya, khususnya pada akhir zaman ya, zaman akhir di mana kita percaya bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu ya, di ambang pintu sudah sangat dekat. Dan sebagaimana apa yang terjadi kepada Nuh ya, Bapak Yahweh mempersiapkan Nuh bersama keluarganya sebagai alat untuk menyatakan kebenarannya, karena Tuhan sudah punya rencana untuk membinasakan dunia ya, untuk membinasakan dunia. Karena itu dia tetapkan Nuh sebagai orang yang benar, dibantu dengan keluarganya, untuk berani menyatakan kebenaran firman Tuhan dan untuk memberitakan bahwa waktunya sudah semakin dekat ya. Tetapi dalam kenyataan ya, kalau kita menafsirkan berdasarkan firman Tuhan, selama ya kita tafsirkan 130 tahun dia memberitakan firman. Tidak ada seorang pun di luar keluarganya yang mendengar ataupun yang mau mendengar dan mau percaya bahwa dunia ini akan dihancurkan ya. Nah, kita membayangkan Tuhan memberitahukan hal itu kepada si Nuh. Tetapi kan dia perintahkan juga Nuh, karena dia punya rencana memang untuk membinasakan dunia ini ya. Sehingga dia
karena dia bergaul dengan Tuhan. Ya. Dia kalau dalam terjemahan lain dikatakan dia berjalan bersama Tuhan. Ya. Walk with God, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau dalam terjemahan kita biasanya hidup bergaul dengan Tuhan, ya. Dan Tuhan karena orang-orangnya ini mau bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan kasih tahu apa rencananya, ya. Kalau kita lihat, kita baca sedikit ya supaya kita lebih paham. Kejadian pasal 6 kita baca mulai ayat 10 ya sampai ke 14 kita baca ya. Atau ayat 11, ayat kita sudah baca yang 10. Adapun bumi telah rusak di hadapan Elohim. Bahkan bumi itu dipenuhi dengan kekerasan. Maka Elohim menilik bumi dan lihatlah dia telah rusak. Karena setiap manusia telah merusak jalan hidupnya di bumi. Lalu Elohim berfirman kepada Nuh, kesudahan semua manusia telah tiba di hadapanku. Karena bumi telah dipenuhi kekerasan dari pihak mereka, dan lihatlah, aku menghancurkan mereka bersama bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar pada bahtera itu, dan engkau harus memakannya dengan ter dari dalam dan dari luar. Dan seterusnya kalau saudara baca ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, apa yang kita lihat di sini? Firman Tuhan berkata, Nuh bergaul atau berjalan dengan Tuhan. Kalau dia bergaul atau berjalan dengan Tuhan, pasti merupakan sahabat Tuhan. Ya, nah, ini kan kesaksian firman. Ya, kalau dalam terjemahan Inggris dia biasanya bukan hidup bergaul. Kita lihat coba bahasa Inggris yang ayat ke-9 ya. Ayat ke-9 kita lihat. Haleluya. These are the generation of Noah. Noah was just a man and perfect in his generations. And Noah walked with God. Berjalan bersama Tuhan. Ya. Orang yang berjalan bersama tidak mungkin bermusuhan. Tetapi orang yang berjalan bersama pasti atau dapat dipastikan pasti sahabat. Ya. Nah, kalau dalam terjemahan kita dikatakan hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya. Manusia berjalan sama Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus berkenan turun untuk bergaul dengan manusia. Dan saya percaya pasti si Noah ini dalam pandangan Bapa Yahweh, dia pasti, kalau saya bisa tafsirkan, dia pasti hidupnya kudus. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan itu pasti kudus. Kenapa? Terang tidak mungkin bersatu dengan kegelapan. Jadi berarti Nuh ini kalau kita lihat secara mata rohani, pasti dia memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan mau berjalan dengan dia. Kalau Tuhan berjalan dengan dia, apalagi dia ngomongkan sama si Nuh ini. Dia punya rencana untuk membinasakan dunia. Dia punya rencana untuk membinasakan dunia. Ya. Tetapi untuk Nuh dan keluarganya ada sesuatu yang khusus. Kamu harus bangun bahtera. Karena dengan bahtera itu kamu akan selamat.
Saudara bayangkan ya, saya dulu pernah punya pohon nangka besar ya, mungkin diameternya mungkin 60 atau 70 cm. Nangkanya besar-besar, pohonnya juga besar-besar. Ya, sekali buahnya banyak. Oh dia berbuah, bingung saya. Mau ngasih ke siapa? Kita makan satu biji aja nggak habis. Ya akhirnya banyak juga yang karena nggak dimakan kan lama-lama kan dia airnya nggak bagus. Ya karena saya nggak punya ini untuk jual ya. Dulu ada orang, kesaksian lagi sedikit nih. Saya punya tanaman buah pisang. Ada tukang pisang ini. Saya punya pisang Ambon tuh bagus sekali, berapa sisir itu satu tandan itu. Mungkin ada 10 apa 5 atau 12 ini. Dia bilang, "Pak, itu dijual nggak, Pak?" Loh enggak, Pak, buat apa? Kan Bapak juga jual pisang. Enggak, buat anak saya yang mau kawin. Bapak mau buat anak yang kawin ya potong aja. Nggak usah bayar, saya bilang. Nah, karakter seperti itu kan akhirnya dia baik sama saya, ya. Saya bilang ya ambil aja Pak kalau yang perlu buat orang kawin, nggak usah bayar. Karena memang orang di kampung-kampung gitu kan biasa pakai begitu-gitu. Nah, tapi kalau nangka ini kan repot, besar-besar begini, buahnya besar-besar begini, manisnya minta ampun. Ya akhirnya ya terbengkalai lah, ya. Jadi pula kalau saya waktu itu masih kerja di laut 2 minggu. Yang gak ada yang ngurus kan istri saya gak mungkin dia naik-naik. Akhirnya ya rusak dia ya dipotong pakai golok. Itu 3 hari gak kepotong. Karena besar gitu kan. Yang saya mau kasih lihat adalah ketika Nuh atau Noah diperintahkan oleh Tuhan bangun bahtera. Terbayang gak sama kita berapa besar pohonnya? Pakai apa dia? Lo mungkin pohonnya 3 kali lingkaran kita atau mungkin 10 kali, bagaimana motongnya? Betul nggak? Katakanlah dia bisa potong. Mungkin katakanlah diameternya 1 meter, 1 meter kan gede juga. Terus bagaimana dia bikin papannya? Pernah nggak terpikir saudara? Dia kan harus potong supaya jadi papan. Nggak mungkin gelondongan jadi kapal, nggak mungkin. Nah itu harus kita pikir. Tuhan perintahkan kepada si Noah ini bangun bahtera. Ya. Nah bagaimana dia mau bangun? Dengan kondisi seperti kurang lebih hampir 5.000 tahun yang lalu. Ya sekitar 5.000 tahun. Karena Nuh itu generasi yang ke-10 dari Adam. Ya. Jadi sekitar 5.000 tahun yang lalu. Ya istilah katanya itu masih zaman batu. Loh bagaimana dia kerja? Saya bayangkan saya potong pakai golok yang sudah tajam itu. 3 hari gak kepotong-potong. Akhirnya timbul, karena itu tidak heran apabila dikatakan ada penafsiran-penafsiran kalau dia bangun bahtera itu dibutuhkan 120 tahun. Ya wajar. Kalau saudara nggak percaya coba aja saudara bikin ya dari golok-golok yang tajam lah. Tebang pohon ya. Apalagi kalau pakai batu yang dibikin tajam, ya pakai golok aja lama. Ya kalau sekarang zaman sekarang kan beda. Main potong pakai mesin potong kan, chainsaw gitu cor, gampang bikin papan juga cor gampang. Artinya Tuhan perintahkan dia, kamu harus bangun bahtera. Resikonya kalau dia tidak bangun, ya mati dia. Saya tangkap Mbak. Kan Tuhan perintahkan sesuatu itu pasti untuk satu tujuan.
Bikin bahtera. Disebut lagi ukurannya sekian. Waduh. Ya. Kita harus melihat bagaimana luar biasanya. Pada zaman kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Seorang Nuh bersama dengan ketiga orang anaknya. Ya mungkin istri anak-anak, ya menantu-menantunya ya mungkin supply makanan lah. Ya masak-masak. Yang kerja kan cuma 4 orang. Orang lain saya nafsirkan nggak ada yang bantu. Kenapa? Oh ini orang udah ingatannya agak miring ini. Mau ngapain kamu bangun bahtera di atas gunung-gunung gitu. Kan berarti orang ini agak korslet ini kan. Agak korslet dia. Ya. Tapi ya itu yang harus kita lihat ya. Di tengah ejekan. Tetapi ada perintah dari Tuhan. Bangun bahtera. Ya. Memang Tuhan tidak katakan kapan dia mau musnahkan ini. Tetapi kan Tuhan juga lihat. Ketika Nuh bertindak. Maka saya mengimani. Ya. Kalau saudara pernah lihat di National Geographic, film-film itu kan, kadang-kadang kita heran ya. Yang nggak usah yang jauh-jauh lah, kita lihat di Magelang itu, Borobudur. Itu bangunnya, itu material batunya nggak ada di situ ya. Entah dari mana. Jadi berdasarkan penyelidikan para arkeolog ketika mereka lihat, loh ini batunya dari mana? Batunya itu bukan dari daerah situ. Nah saya mengajak ini untuk saudara juga berpikir. Ya. Sehingga saya juga tidak merasa heran bahwa orang-orang dahulu itu mempunyai hikmat yang luar biasa. Ya. Walaupun zaman sekarang kita hanya itu zaman batu. Itu kan hanya penafsiran zaman batu. Ya. Tetapi saya percaya kalau Tuhan menyuruh, dia pasti menyiapkan sesuatu. Percaya, betul nggak? Dia suruh bangun, dia kan pasti bukan hanya bangun gitu aja, tidak. Dia pasti membekali si Nuh bersama dengan 3 orang anaknya yang laki-laki. Bagaimana cara motong pohon yang gede gitu. Ya. Nah kita kalau bisa aja kan kita berhayal-hayal sedikit lah. Ya. Kalau zaman dulu itu orang-orang itu memang apalagi dia bergaul dengan Tuhan. Bisa aja kita kan nafsir-nafsir boleh kan. Tuhan bilang sama malaikat, bantu tuh si Nuh. Loh kalau malaikat yang bantu ya gampang lah motongnya. Bisa ditangkap maksud saya? Ya. Ya kita kan harus mempunyai juga gambaran-gambaran yang lebih luas. Karena Tuhan memerintahkan sesuatu itu pasti bukan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia. Tetapi kenyataan membuktikan Nuh bisa bangun. Tapi kita harus berpikir pakai apa dia bangunnya. Nah di situ saya percaya ada sesuatu mujizat atau mujizat yang terjadi ketika dia sedang membangun bahtera. Bahtera itu untuk siapa? Untuk keselamatan dia sendiri. Hanya di sini kita melihat Tuhan berbicara, Tuhan memerintah, Nuh bertindak. Karena Nuh mau bertindak, Tuhan bekerja sama. Atau tadi dikatakan bersama-sama bekerja. Tuhan kan tinggal perintah. Malaikat, bantu anakku itu. Bisa tangkap maksud saya? Ya mungkin orang bilang nggak mungkin. Loh bagi Tuhan nggak ada yang tidak mungkin. Hanya kita harus berani menafsirkan. Kalau Tuhan, saya tidak pernah lihat satu ayat pun dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, itu yang tidak mungkin kita lakukan, tidak ada.
Semua pasti bisa. Hanya kadang-kadang ini sudah keluar duluan mulut ini. Nggak mungkin lah, udah jadilah nggak mungkin. Tetapi saya tidak melihat kata-kata itu keluar dari Nuh. Ketika Tuhan Bapa yang perintahkan, ini kan bergaul erat ini. Berjalan bersama Bapak Yahweh. Bapak Yahweh bilang, nih dunia ini sudah saya mau hancurkan. Jadi kamu bangun bahtera. Tidak ada keluar atau tertulis yang menyatakan Nuh itu ngomong sama Bapak Yahweh. Gimana bangunnya? Tidak ada, saya nggak lihat kata-kata itu. Tetapi saya mengimani bagaimana ketika Nuh bergaul dengan Bapak Yahweh, dia yakin percaya kalau Bapak Yahweh perintahkan, pasti dia tolong. Saya tanggap. Pasti dia tolong. Kalau dia berperintah, Tuhan itu hanya mau lihat kita mau bertindak apa enggak. Kalau kita sudah duluan ngomong, aduh susah Tuhan, ya udah, nggak jadi, betul nggak? Nah kita belajar. Saudara dan saya diperintahkan oleh Tuhan, ya, untuk menjadi Nuh akhir zaman. Karena Tuhan kan tertulis kan dalam banyak kitab-kitab, dalam kitab Wahyu dan seterusnya dan kitab-kitab yang lain, bahwa dunia ini akan dihancurkan Tuhan. Tuhan mau supaya kita mempersiapkan diri dan menjadi alat Tuhan untuk dipakai Tuhan menyelamatkan manusia yang mau percaya akan apa yang Tuhan perintahkan. Loh kan kita sudah tahu bahwa dunia ini akan dihancurkan Tuhan. Ya kan? Kita tahu. Tetapi orang di luar sana, mereka nggak tahu. Tetapi firman Tuhan katakan dalam Matius 24 ayat ke 37 mulai. Dan sebagaimana pada zaman Nuh. Nah ini Tuhan sudah kasih ingat. Sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Sebab, terus ayat 38. Sebagaimana mereka hidup pada hari-hari sebelum air bah, makan minum, kawin dikawini, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak menyadari sampai air bah itu datang dan melenyapkan semuanya. Demikian pula lah kedatangan anak manusia akan terjadi. Saudara dan saya diberikan pengetahuan melalui firman-Nya. Seperti zaman Nuh. Seperti zaman Nuh. Artinya saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk bertindak melangkah, bahwa waktu kedatangannya sudah amat sangat dekat. Bukan satu hal yang yang biasa ketika Tuhan sendiri berkata, tidak ada yang tertutup yang tidak dibuka. Semua dibuka. Beberapa tahun yang lalu kita juga tidak mengerti kapan datangnya Tuhan. Banyak dalam Matius 24 ini yang kita masih tersembunyi atau masih disembunyikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan buka. Kenapa Tuhan buka? Karena sebagaimana Nuh bergaul dengan Bapa Yahweh, kita pun mau hidup bergaul dengan Dia. Sehingga dia buka. Ini loh, kedatanganku sudah semakin dekat. Ini loh tandanya, pohon ara sudah mulai bertunas. Ini loh tandanya, generasi yang dimana pohon ara ini bertunas, itu akan melihat kedatanganku. Dan kita mengucap syukur itu semua dibuka. Ya,
Artinya saudara dan saya sudah diberitahu. Walaupun sebagaimana Nuh. Tuhan sudah bilang bangun bahtera. Tapi Nuh tidak tahu kapan itu jadinya. Kapan air bah itu dia tidak tahu. Walaupun Tuhan sudah kasih tahu. Dia akan musnahkan ini semua. Tetapi kita melihat di sini Tuhan menyuruh si Nuh bangun bahtera. Nuh tidak ada sedikit pun kata penolakan. Dia jalani. Dan karena tidak ada penolakan dari Nuh, maka Tuhan bekerja menolong dia bersama-sama. Dan saya percaya malaikat surgawi menolong. Tidak ada disebutkan bahwa Nuh dibantu oleh orang-orang yang lain di sekelilingnya. Yang ada mungkin mereka mengejek. Ya, sama seperti kita saat ini. Ya. Ketika kita berbicara tentang waktu kedatangan yang sudah dekat. Ya, tidak ada respon seolah-olah. Bahkan mereka mungkin tidak percaya kalau dikatakan sebentar lagi. Sebentar lagi. Bahkan seperti komen-komen yang di ayat-ayat yang lain dalam suratan Petrus dan sebagainya. Semua itu sama aja dari dulu sampai sekarang kayak gini-gini aja. Jadi seolah-olah tidak percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu sungguh-sungguh akan terjadi. Tetapi manusia, ya, manusia akan banyak komen tidak percaya. Ya tertulis ya. Kita lihat dalam 2 Petrus pasal ke-3, kita baca mau ayat 3 lah. 2 Petrus pasal 3 kita baca mulai ayat 3. Dengan pertama-tama mengetahui hal ini bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul para pengejek yang berjalan sesuai dengan keinginan sendiri. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Dan yang berkata, di mana janji itu mengenai kedatangannya? Sejak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap berlangsung demikian dari sejak awal penciptaan. Sebab yang mereka dambakan itu tidaklah terselami. Karena oleh firman Elohim langit ada dari sejak dahulu. Juga bumi yang terdiri dari air dan melalui air. Karenanya pada waktu itu dunia telah musnah oleh air ketika dilanda banjir. Namun sekarang oleh firman yang sama langit dan bumi sedang disimpan untuk apa? Api. Sambil dipelihara sampai pada hari penghakiman dan pemusnahan orang-orang kafir. Ini perkataan ini itu pun terjadi 5.000 tahun yang lalu pada zaman Nuh. Mereka tidak percaya, bahkan mereka mentertawakan Nuh. Ketika Nuh mulai membangun bahtera untuk menyelamatkan dia dan bersama keluarganya. Nah saya percaya pada waktu itu Nuh memberitakan Injil. Oh Tuhan ngomong sama saya begini. Dan mereka mungkin ditertawakan. Ditertawakan, kamu itu otakmu di mana bangun kapal begini-begini. Kamu bangun katakanlah nggak usah di gunung lah, di daratan. Gimana kamu dorongnya ke air? Ya, jauh dari lautan, kamu pakai apa dorongnya? Ya mulailah ejekan demi ejekan keluar. Tapi kita lihat di tengah ejekan, di tengah hinaan, Nuh bersama keluarganya tetap tekun dan setia mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan supaya mereka selamat. Saya tangkap ya. Tekun karena mereka tahu bahwa apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi. Walaupun dia juga nggak ngerti kapan, hanya Tuhan bilang siapkan bahtera. Nah pada akhir zaman ini juga berlaku seperti apa yang surat Petrus tadi.
Oh, dari dulunya kayak gini-gini aja, mana janjinya? Kata-kata seperti itu yang banyak juga diucapkan oleh mereka yang menamakan diri umat Tuhan. Bahkan berkata, bersenang-senang. Kita kan hidup hanya satu kali. Saudara ingat ya, saya tidak pernah mau mengajarkan kepada saudara mengatakan kata-kata seperti itu. Karena itu bukan iman kita yang menyatakan manusia hidup hanya satu kali di muka bumi. Itu bukan iman kita. Bisa ditangkap? Itu bukan iman kita dan jangan pernah itu keluar dari mulutmu. Karena kalau engkau keluar kata-kata seperti itu, maka saya jamin engkau tidak akan diangkat. Saya jamin ya kau tidak akan diangkat. Karena apa? Kau menyangkali firman. Bisa ditangkap maksud saya? Ya. Di sini kita harus melihat, kan harus ada alasannya. Enak aja. Memang kan manusia hidup cuma satu kali. Lah, itu setan itu, mulut setan. Jangan dengar-dengaran mulut setan. Mungkin ada pelayan-pelayan Tuhan yang ngomong itu, hati-hati. Itu tidak akan pernah keluar dari mulut seorang yang percaya kepada Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh. Dasarnya apa? Kan gitu. Nah, kita lihat firman Tuhan. Kita lihat di Wahyu pasal 5. Ayat ke-10. Kalau saudara bisa baca dari semua ayat ya. Dari Wahyu pasal 5. Tapi kita baca ayat ke-10 aja. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Kami akan memerintah di mana? Di atas bumi. Ya, ini bukan atas saya. Ini firman Tuhan bahwa kita yang percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita akan memerintah bersama Dia, ya, di muka bumi ini, ya. Nah, kita lihat, kita lengkap lagi ke Wahyu pasal 20 ayat ke-6. Ya, tapi nanti saudara baca semua ya. Saya lengkap-lengkap karena kalau dibaca banyak sekali. Wahyu pasal 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai wewenang atas mereka. Perhatikan. Namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamasya. Dan mereka akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Kalau seandainya sebelum masa pengangkatan, karena Bapa Yahweh sudah amat sangat kangen sama siapapun di antara kita, dia panggil, naik dululah. Ya kan, bisa aja naik dululah, aku udah kangen, dia naiklah. Seperti Ayub pasal 14 ayat 14. Ya, saya ambil ayat yang gampang diingat ya, Ayub 14 ayat 14. Kalau Bapak Yahweh sudah kangen, dia panggil, ayo pulang dulu. Ya pulang. Tetapi karena iman kita kepada Dia, kalau Tuhan masih mengizinkan kita sampai masa pengangkatan, ya, kita naik bersama Dia, kita meninggalkan bumi, diangkat, tetapi nanti kita akan kembali lagi di bumi memerintah bersama dengan Dia. Dan orang yang sudah diangkat lebih dahulu sebelum pengangkatan, kalau mereka sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, mereka pun akan turun kembali ke muka bumi, memerintah bersama Yeshua 1000 tahun lamanya. Karena itu saya katakan berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan, saya mengajarkan kepada saudara, kita yang percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, kita tidak hidup satu kali di muka bumi. Kalau kau mengimani satu kali, artinya engkau mengimani engkau nggak diangkat.
Kalau nggak diangkat ya, atau ya apa namanya, kalau karena kangen ya diangkat, karena kekudusan diangkat, nanti turun lagi bersama Yeshua memerintah di muka bumi ini sebagai imam dan sebagai raja. Karena itu sebagai imam, sebagai raja, kita juga akan menghakimi. Untuk bisa menghakimi, kita ini harus mempunyai jiwa Adonai Yeshua Mashiach. Saya tangkap. Jadi bukan ya tubuh jasmani kita dalam tubuh kemuliaan. Tapi pikiran kita ini bukan lagi kita. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan. Yeshua itu adalah firman yang hidup, yang akan mengganti jiwa kita yang rusak ini, sebagaimana Yakobus 1 ayat 21, supaya jiwa kita ini diselamatkan. Jiwa yang pernah rusak karena dosa, waktu si nenek moyang kita dulu di Taman Eden berdosa, jiwanya dirusak, ya, jiwanya dirusak, sebagian kemuliaannya hilang. Karena itu sekarang ini kita sedang diproses, dibakar oleh api, dibakar oleh firman dalam baptisan api, supaya kita kembali memiliki pikiran atau jiwa Hamasiah. Kenapa? Karena nanti kita akan memerintah bersama Dia. Kalau kita memerintah bersama Dia, bukan aku, tetapi Dia yang ada di dalam aku yang akan memerintah. Bisa ditangkap? Karena itu sekarang kita lagi digodok ini. Digodok, terlebih inilah kesukaran-kesukaran yang sedang dihadapi oleh Nuh. Ketika dia membangun bahtera, dibutuhkan sekian lama waktunya, dan dia harus kalau dikatakan bersusah-susah. Kalau dia motong kayu, dia gergaji kayu, dia bangun. Tapi semua itu kan atas petunjuk Roh Kudus. Harus begini, harus begini, harus begini. Nah, kita melihat itu pun kan firman Tuhan tadi katakan seperti zaman Nuh, kata Matius 24 tadi. Nah, saudara dan saya sebagaimana anak-anak Tuhan, sebagai Nuh akhir zaman, sebagaimana ayat yang tadi kita baca, ya, Yesus kasih contoh. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yeshua memanggil saudara dan saya. Dia berikan kita iman kepada Dia. Ingat ya, tidak semua orang memiliki iman. Enggak semua orang. Itu bukan ngomong asal ngomong, itu tertulis. Ya. Tidak semua orang beroleh iman. Kita baca ya. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat ke-2. Supaya kami dapat terlepas daripada para pengacau dan orang-orang jahat. Karena apa? Karena iman bukan ada pada semua orang. Dalam terjemahan Lugas nih, saudara, saya baca ya. Nanti saudara lihat ini ILT kan. Saya baca terjemahan Lugas. Juga agar kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab tidak semua orang memiliki iman. Jadi kalau kita bisa percaya Yeshua, itu anugerah. Itu kasih karunia. Karena firman Tuhan jelas berkata, mereka punya telinga, tapi tidak mendengar. Ya, itulah yang kita lihat menjadi suatu kenyataan. Kalau kita lihat dalam Kisah Rasul, pasal ke-28 ayat 27. Kisah Rasul 28 ayat 27. Sebab hati bangsa ini sudah dikeraskan.
Mereka mendengar dengan telinga yang berat. Dan mereka menutup matanya agar jangan mereka melihat dengan mata dan mendengar dengan telinga dan mengerti dengan hati. Dan mereka berbalik dan aku akan menyembuhkan mereka. Ya, bagi orang-orang yang sudah ditetapkan untuk dibinasakan. Nah, ini banyak orang yang sulit menerima ya. Saya harus akui banyak orang yang sulit menerima perkataan ini. Bahwa ada orang yang sudah ditetapkan, kan kitab, nah kita lihat Efesus lah ya. Efesus pasal keberapa? Pasal 1 ya. Karena tidak semua orang bisa menerima kata-kata ini dengan berbagai macam alasan. Efesus pasal ke 1. Iya. Ayat ke-4. Efesus pasal 1 ayat ke-4. Sebagaimana di dalamnya, ini perhatikan ayat selanjutnya. Dia telah memilih kita sebelum permulaan dunia. Artinya sebelum dunia ada dia udah pilih. Ya. Sebelum permulaan dunia, untuk apa? Menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dan seterusnya. Ini firman Tuhan. Ya. Kalau orang ditanya kan, Tuhanmu maha kuasa nggak? Oh iya dong, Tuhan saya maha kuasa. Maha tahu nggak? Oh iya dong. Kalau ditanya ini, kamu tahu nggak kira-kira kamu masuk surga apa nggak? Tuhan tahu nggak? Oh, udah komennya macam-macam kan. Kalau Tuhan sudah tahu saya nggak masuk surga, mau ngapain saya gereja? Loh, itu menandakan kau memang bukan pilihan. Kita belajar ketika Nuh diperintahkan oleh Bapa Yahweh, bangun bahtera. Tidak ada tertulis sedikit pun yang menyatakan bahwa Nuh mikir-mikir, ini pakai apa aku bangunnya ya? Tidak ada. Karena dia percaya bahwa apa yang diperintahkan Tuhan itu pasti kita bisa melakukannya. Asal jangan kita sendiri yang mulai menolaknya dengan mengatakan hal-hal yang negatif. Aduh gimana ya? Lah udah. Ada bagaimana Tuhan sanggup beri jalan. Ya. Nah, itu kita harus merindukan pikiran-pikiran negatif yang ya walaupun pelan-pelan tapi berubah. Asal kita mentaati dia. Ya. Jangan sampai kita menyangkali firman Tuhan. Ya. Nah, itu kan sudah dikatakan, sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya. Nah, kita melihat di sini. Kita baca lagi dalam 2 Petrus pasal ke-2. Ayat kita baca ayat 12 ya, 12 kemudian nanti kita lengkap ayat 22. Ini sudah baca semua ya karena hubungannya banyak itu. 2 Petrus pasal 2 ayat 12. Namun mereka ini bagaikan hewan liar yang tak berakal, yang dilahirkan sebagai tangkapan dan tumpasan. Yang di dalamnya mereka tidak menyadari bahwa ketika menghujat, mereka akan dihancurkan dalam kebinasaan mereka. Kita lengkap ayat ke-22. Dan bagi mereka berlaku perumpamaan yang benar ini. Anjing yang kembali ke muntahnya sendiri. Dan babi yang telah dimandikan ke kubangan lumpur. Orang-orang yang tidak percaya diumpamakan Tuhan seperti ini. Ya. Tapi kalau kita melayani orang jangan keluar kata-kata ini. Ya. Ya bahaya nanti. Ya. Nah, Yesus berkata, Dia memanggil saudara dan saya sebagai orang-orang yang mau
dipakai oleh Tuhan. Sebagaimana Nuh pada kurang lebih 5.000 tahun yang lalu. Bangun bahtera. Itu kan menjadi kesaksian. Nanti kan orang nanya, buat apa kamu bangun? Nuh kan cerita bahwa Tuhan Bapa Yahweh ngomong sama saya. Dunia ini akan dihancurkan, makanya saya diharuskan bangun ini. Oh gitu, ya paling gitu kan, oh gitu. Antara percaya dan tidak, dan juga dalam pikiran ini orang gak beres ini. Ya. Nah pada saat ini saudara dan saya, kita lihat Matius pasal keempat. Ayat ke-19. Matius pasal 4 ayat 19. Dan dia berkata kepada mereka, marilah ikut aku. Aku akan menjadikan kamu apa? Penjala manusia. Ya, penjala. Saudara pernah lihat orang jala ikan? Dia jala pakai tangan atau pakai apa? Pakai alat. Pakai alat. Pakai hikmat. Ya. Demikian juga dalam hidup kita. Bagaimana mungkin kita bisa menangkap jiwa-jiwa ini? Kita minta hikmat Tuhan. Tuhan tolong buka jalan. Ya. Tuhan, saya mengimani keluarga saya selamat. Nah, Tuhan kasih cara. Tuhan tolong buka jalan. Ya. Di sini kita melihat dari kita dulu harus ada tindakan. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Tesalonika tadi. Saudara dan saya dianugerahi iman. Saya tangkap ya. Dianugerahi iman. Karena gak semua orang memiliki iman percaya kepada Yeshua. Ya. Tidak semua orang memiliki iman percaya kepada Yeshua. Walaupun mereka juga mendengar firman. Maka mungkin dari leluhur mereka sudah dengar firman. Tetapi ya iman turunan aja. Kamu percaya ya, kalau dunia kan orang Kristen percaya Yesus. Percaya. Oh bapak saya pendeta. Ya, seolah-olah jaminan bahwa orang menjadi pendeta itu masuk surga. Ya. Bahkan mungkin sebaliknya, justru banyak pendeta yang nggak masuk surga. Loh, ini kita kan bisa kira-kira, bisa menafsir-nafsir. Kenapa? Loh, banyak yang bohong. Suruh beritakan nama yang benar, ngotot ini nama yang sudah benar. Bukan 1-2 orang, dia begitu banyak jemaat. Dia bilang ini nama Tuhan yang benar, itu bohong itu. Ya paling sedikit kalau pendeta atau pelayan Tuhan yang benar, dia dengar kritikan, dia perhatikan dulu, dia cek dulu, dia koreksi dulu. Ya, ini kan masukan. Cek dulu benar gak sih? Kalau itu memang tidak sesuai dari apa yang memang sungguh-sungguh dinyatakan oleh Tuhan, ya baru kita berani ngomong, berdasarkan firman Tuhan yang Bapak tadi ngomong, berdasarkan firman ini itu salah. Atau mungkin berdasarkan firman ini ternyata yang Bapak omong itu benar. Nah, kita harus sebagai seorang pimpinan pelayan-pelayan ini, ya kita semalam belajar tentang bagaimana Daud seorang yang berjiwa besar. Dia tahu dia salah, dia ngomong saya yang salah Tuhan. Jangan orang-orang Israel dibunuh, saya aja sama keluarga saya. Tetapi jiwa besar seperti itu sudah amat sangat jarang ditemui pada akhir zaman. Sehingga jangan heran apabila kita firman diberitakan di mana-mana, nama Yahweh diberitakan di mana-mana, nama Yeshua diberitakan di mana-mana. Oh, ini nama sudah benar kok. Lah, udah. Harusnya kan dia koreksi dulu.
Orang kalau percaya, mereka kan percaya menyatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan bangsa Yahudi yang menyelamatkan, tetapi siapa? Tuhannya orang Yahudi yang menyelamatkan. Aku orang cek lagi, siapa Tuhannya orang Yahudi? Tetangga. Kita harus lihat itu kalau kita mau berjiwa besar. Karena ada tertulis hanya iman percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yeshua Masya yang akan selamat. Dan iman itu memang anugerah, diberi. Diberi Tuhan. Kenapa? Ya kalau kita naik lagi ke atas, tidak semua orang yang namanya manusia itu keturunan Adam, nggak semua. Saya tanggap, ya, enak aja, kan enak aja. Kita kan harus ngomong ada firmannya. Nah kita melihat, ya, baca aja di kita lihat di 1 Tawaris 1 ayat 1. Banyak orang yang nggak perhatikan ayat ini ya. Banyak orang yang nggak perhatikan ayat ini, ya. Banyak orang termasuk pelayan-pelayan Tuhan hanya menganggap ini sesuatu hal yang Padahal ini sangat penting, menurut kitab Lukas. Ini daftar keturunan Adam. Saya nggak tahu kitab suci saudara sama, keturunan Adam. Judulnya keturunan Adam. Baca sama ya. Nah, ya orang yang di luar sana juga dengar. Keturunan Adam. Anaknya dari Adam, Set. Loh, kemana yang dikatakan oleh firman Tuhan? Adam punya Kain dan Habel. Oh di sini nggak ada. Ya, kok di situ nggak ada. Kalau Habel udah mati, oke lah. Loh kok Kain nggak ada? Nah ini salah satu yang sulit diterima oleh manusia. Tapi saya lebih percaya firman daripada apa yang diomongin di luar sana. Dari ayat ini, saya yakin ayat ini benar. Saudara mengimani ini benar apa salah? Kalau kita yakin ini benar, berarti Kain itu bukannya anak Adam. Betul enggak? Ini bukan saya yang nulis ya. Ini Bapa Yahweh kuasa Roh Kudus bekerja atas semua mereka yang diberi karunia untuk menulis. Untuk menyatakan kepada manusia bahwa Kain itu bukan anaknya Adam. Enak aja loh, ini kok ayatnya. Ini ayatnya. Ya walaupun kita sudah belajar sedikit demi sedikit, Tuhan buka. Dan di sini kita bisa menafsirkan. Pernah saya ungkapkan kan beberapa waktu yang lalu. Pertama-tama pertama-tama Adam, betul kan? Dari Adam diambil tulang rusuk kan? Jadi Hawa, betul? Nah, berdasarkan pengetahuan lah. Saya tanya nih, darahnya kira-kira sama nggak? Sama. DNA sama nggak? Sama. Jadi Adam dan Hawa itu darahnya sama, DNA-nya sama. Kemudian lahir sampai sekian miliar. Bahkan ribuan tahun sebelumnya. Setelah anak-anak Adam, anak-anak lahir di tengah dunia. Dari satu darah, kok sekarang bisa banyak darah? Dari mana? Saya tanggap. Orang boleh menafsirkan macam-macam, tapi saya percaya di situ setan berusaha untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan.
Salah satunya. Berbicara darah, berbicara apa? Berbicara jiwa. Kita hubungkan ya, kita hubungkan. Berbicara darah, karena firman Tuhan kan memang katakan darah itu jiwa. Ya. Nah, terus kita lihat 1 Yakobus 1 ayat 21. Ya. Kita lihat ya. Yakobus 1 ayat 21. Dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam yang dapat menyelamatkan jiwamu. Ya, ini kalau saudara perhatikan doa-doa yang saya ucapkan. Supaya jiwa yang rusak karena dosa, oleh firman Tuhan, kita memiliki jiwa Yeshua. Kenapa kita harus memiliki jiwa Yeshua? Karena yang tadi itu kita akan memerintah bersama dengan Dia. Jadi kita harus mempunyai pikiran yang sama. Saya tangkap. Ya. Disinilah Tuhan sedang memproses karena pekerjaan setan. Jiwa manusia rusak. Dan Tuhan sedang memperbaiki. Karena itu berdasarkan hikmat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Yohanes Pembaptis. Aku datang untuk membaptis ya, dengan air. Tetapi dia yang datang kemudian daripadaku, yang lebih berkuasa dari aku. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Berbicara Roh Kudus, ingat ya, setiap manusia yang diciptakan Tuhan itu pasti punya roh. Saya tangkap ya. Kalau dia nggak ada roh, Bapak Yahweh, dia itu robot. Saya tangkap ya. Sehingga kalau nanti pengetahuan-pengetahuan sudah luar biasa, sebagaimana sekarang yang sedang dicoba-cobain, eksperimen dilakukan dengan pengetahuan yang luar biasa, mereka sudah atau sedang terus mencoba supaya manusia yang mati ini, yang dieskan bisa dihidupkan dan bisa menjadi manusia lagi. Jangan ditipu. Karena kita harus percaya firman. Orang yang sudah mati, rohnya dikembalikan kepada Bapa Yahweh. Kalau dia masih bisa hidup, berarti dia robot. Sedangkan ya, robot. Tapi dia bisa ngomong, ya bisa diprogram. Bisa diprogram. Nah, disinilah kita melihat saudara dan saya mempunyai tugas yang mulia. Dia berikan kepada saudara dan saya iman, bukan sembarang iman. Ya, nah, kita lihat, ya kita harus ada ayat-ayatnya ya. Karena kalau nggak ada ayatnya, ini dari mana nih sih, enak aja nih. Ya, kita lihat Galatia pasal 3. Ayat 23 dan 24. Sebelum iman itu datang. Perhatikan kata-katanya. Sebelum iman itu datang, kita dilindungi di bawah Torah. Ya. Dengan dikurung ke dalam iman yang akan segera disingkapkan. Iman itu akan disingkapkan. Kemudian seterusnya, demikian Torah telah menjadi pendidik kita ke dalam Hamasia, sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Terus ayat selanjutnya. Dan setelah datangnya iman, tadi kan sebelum iman datang. Nah ini setelah datangnya iman, kita tidak lagi berada di bawah Torah. Kita bisa menafsirkan. Yang dimaksudkan iman di sini adalah siapa? Yeshua. Saudara perhatikan nggak? Kan dikatakan
sebelum datangnya iman. Ayat ke berapa tadi? 23 kan? Perhatikan nggak tadi? Sebelum datangnya iman. Dan kemudian di sini terus tadi ayat ke berapa? 25. Setelah datangnya iman, berarti ada pribadi di situ. Siapa ya? Yesua. Saya tangkap. Bisa tangkap Mbak? Atau bingung? Lah ini firman ya, bukan kata saya. Sebelum iman datang dan setelah iman datang. Berarti itu berbicara satu pribadi, yaitu siapa ya? Bapa Yahweh sendiri. Dan itu hanya diberikan kepada siapa? Sesuai Tesalonika tadi, tidak semua orang. Kenapa tidak semua orang? Karena bukan semua orang berasal dari Bapa Yahweh. Bisa ditangkap nggak? Ya. Jadi kita harus lihat sini, ini bukan asal ngomong. Ya. Itu semua harus ada kaitan demi kaitan. Ya. Jadi kita harus benar-benar mengerti bahwa apa yang Tuhan maksudkan, supaya kita benar-benar mengerti, maka kita harus berani menggamlinya. Kita lihat di dalam Lukas pasal 3. Ayat ke-38. Ya, ini kaitannya dengan satu tawarikh tadi, ya. Lukas 3 ayat 38. Ini keturunan ya, daftar silsilah. Anak Enos, anak Set, anak Adam, terus siapa? Kalau ada anak Elohim berarti ada anak setan. Bisa tanggap? Ini bukan kata saya. This is the words of God. Ini firman Tuhan. Bukan asal nangkep aja, tidak. Ini firman Tuhan jelas. Satu Tawarikh tadi menyatakan Adam langsung Set. Kemudian di sini dijelaskan habis anak Adam, anak Tuhan. Berarti kalau ada anak Tuhan, pasti ada anak setan. Setan enggak, Mbak? Saudara berdoa sungguh-sungguh, Tuhan aku pengen ngerti ini. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan tidak semua orang memiliki iman. Karena Tuhan tahu ini bukan anakku, ini anak setan ini, anak si pemberontak ini. Jadi anak setan itu tidak akan pernah diberikan iman percaya kepada dia. Dan itulah yang dimaksudkan Tuhan. Yang namanya anak setan itu sudah ditetapkan untuk dibinasakan. Tetapi masalahnya kita tidak menghakimi. Ya. Karena darah ini kan sudah bercampur-campur. Dari leluhur kita sudah berapa keturunan, ribuan keturunan. Dan itu hanya bisa dipisahkan oleh firman. Dimurnikan oleh firman sebagaimana Yakobus tadi. Dan itulah yang sekarang terjadi dan itulah tugas Yesua. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh si Yohanes Pembaptis. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Roh Kudus karena roh kita sudah tercemar ketika leluhur kita berkomunikasi dengan setan. Karena itu di tempat ini berdasarkan firman Tuhan, saya mengajarkan kepada saudara, jangan berkomunikasi dengan setan. Apalagi memperdalam pengetahuan tentang setan. Karena di luar sana malah ada orang yang ngajarin, kamu mau cari setan, ini saya ajarin. Bukan nyari Tuhan. Bukan menciptakan metode untuk mencari Bapa Yahweh, malah punya metode cari setan. Itu luar biasa jahatnya. Kalau memang dasarnya memiliki bukan keturunan dari Bapa Yahweh. Ya mulai nyeleweng-nyeleweng. Ya. Nah di sini kita harus hati-hati. Kita lihat dalam Wahyu pasal 2. Ayat ke-24. Namun aku berkata kepadamu dan kepada mereka yang selebihnya di Tiatira. Sebanyak orang yang tidak memegang ajaran itu
Dan perhatikan baik-baik ayat ini. Yang tidak mempelajari hal-hal yang dalam mengenai apa? Setan. Itu Tuhan larang. Karena harus kita akui, saya banyak kesaksian. Oh nih, saya pelayan, khusus pelayan untuk ngusir setan. Dia belajar tentang setan. Oh kalau setan yang rambutnya begini, caranya begini. Duh, kok kayak main kucing-kucingan. Nggak ada tertulis itu. Ketika Yesus datang, setan malah lari. Artinya Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kita hidup dalam Tuhan, kalau kita hidup memancarkan kemuliaan Tuhan, si gelap itu pasti lari. Nggak usah dipelajari bagaimana jalannya, karena sudah dilarang di sini. Saudara dan saya, ya, tadi kan kita memiliki iman, memiliki Yeshua. Kenapa? Karena ini kita bisa mengimani aku ini anak Elohim. Seperti kata Lukas tadi. Percaya, mengerti maksud saya? Kita ini anak Tuhan. Nah kalau kita mengimani kita anak Tuhan. Nah firman tadi katakan. Yesua kasih contoh. Aku datang. Bukan untuk dilayani. Tapi untuk melayani. Di tengah-tengah. Karena dia berbicara sama seperti zaman Nuh. Ketika Nuh diejek, dihina karena melakukan sesuatu yang di luar nalar pengetahuan manusia. Demikian juga dengan kita. Ketika kita sebagai anak Tuhan, kan dia panggil. Ya, kan dia panggil, ayo mari. Mau nggak kita melayani dia? Ya, tadi kita udah baca belum? Kita lihat lagi. Matius pasal keempat tadi, belum baca kayaknya ya. Matius pasal 4 ayat ke... Oh tadi udah ya, ayat ke-19, supaya menjadi penjala manusia. Nah, setelah kita diberi iman, kita punya tugas. Kita punya tugas menjala ikan, menjala manusia. Berarti ada sesuatu kelengkapan yang sudah Tuhan persiapkan. Sama seperti Nuh sudah dipersiapkan. Walaupun tidak ditulis dalam firman Tuhan, bahwa dia dikasih perlengkapan ini, gak ada ayatnya. Tetapi saya percaya dengan kuasa daripada Bapa Yahweh. Semua bisa terjadi. Karena kan Yesus ngomong. Kalau kamu mempunyai iman sebiji sesawi. Kau bisa perintahkan gunung ini pindah ke laut. Loh. Bukankah Nuh itu bergaul dengan Tuhan? Dan saya percaya dia memiliki iman yang teguh. Sehingga tidak ada perbantahan ketika disuruh oleh Bapa Yahweh bikin bahtera. Ketika saudara dan saya pun dipanggil oleh Tuhan. Jadi penjala ikan. Jadi penjala manusia. Tinggal kita berdoa. Tuhan, mampukan aku. Berikanku kelengkapan. Untuk menghadapi semua tantangan-tantangan di dalam menyiapkan bahtera. Bukan saja bagiku, tetapi bagi sebanyak orang yang mau mendengar apa yang diberitakan engkau melalui mulut bibirku. Saya tangkap ya. Kita dipakai Tuhan menyatakan, waktu Tuhan udah dekat, ya mungkin, oh iya. Tapi iya-iyanya masih merupakan ejekan. Tapi kalau Tuhan memberikan kita penjelasan, ya kita juga harus hati-hati. Banyak orang kan, kamu harus percaya Bapak Yahweh. Oh, apa itu Yahweh? Saudara harus bisa mengerti jawabannya. Ya, kita harus bisa, inilah senjata-senjata yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjadi penjala manusia. Nah kalau ditanya, apa itu Yahweh? Ada nggak tertulis kan begitu? Kita lihat ya di Wahyu pasal 19 ayat 1. Ini ayat seringkali ditonjolkan. Sebagaimana sebenarnya ini sebagai alat untuk saudara juga berhati-hati dan berani memperkenalkan Tuhan kita. Setelah hal-hal ini aku mendengar suara yang nyaring dari ke rumah orang banyak. Di mana? Di dalam sorga.
yang mengatakan haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan hormat dan kuasa ada pada Yahweh Elohim kita. Memang terjemahan kitab suci yang lain itu cuma haleluya aja. Kalau saudara tanya sama orang-orang Kristen, ya keluarga-keluarga kita lah, nggak usah jauh-jauh. Apa itu haleluya? Oh, puji Tuhan. Jawabnya enteng, puji Tuhan. Kalau saudara di Bible, yang Anda maksud Tuhan yang mana? Nah, mulai bingung dia. Mulai bingung kalau dibilang haleluya, terus kan biasanya orang Kristen bilangnya puji Tuhan. Ada tertulis banyak Tuhan. Terus sekarang Tuhan yang mana? Nah, mulai bingung udah. Apalagi kalau ditanya itu bahasa apa? Oh, tambah bingung lagi. Disitulah saya mengingatkan dan mengajar kepada kita semua. Ini sebagai alat untuk menjala kalau memang itu ikan-ikan mas yang masih berkeliaran di kolam-kolam, inilah salah satu jala untuk menjala. Sehingga mereka dicelikan. Mereka kan bingung. Ya, Tuhan yang mana ya? Udah mulailah. Tuhan A, Tuhan Y, segala macam. Kalau Tuhan Y, wah, tanya lagi lebih dalam. Y itu artinya apa? Oh, tambah bingung lagi. Tambah bingung kalau itu namanya, itu artinya apa? Tambah bingung. Ya. Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri berbicara. Aku datang dalam nama Bapakku. Siapa Bapaknya? Tambah bingung lagi. Membingungkan. Dan saudara, oleh kasih kemurahan Tuhan kita sudah diberi perlengkapan. Ya, yang mana yuk? Ya koreksi, cek aja lah video-video yang lalu. Kalau nanti diulang-ulang terus. Ya. Nah, kita harus bisa menjelaskan. Paling sedikit kalau ayat ini. Haleluya itu adalah bahasa Ibrani. Ya. Oh, kan gitu palingnya. Oh, gitu. Artinya haleluya itulah pujilah ya itu Yahweh. Di mana itu? Di sorga. Loh, kalau di sorga yang dipuji Yahweh, berarti yang punya sorga itu siapa? Ya Yahweh. Nah, kita harus bisa jelaskan. Kalau Yesus berbicara, aku datang dalam nama Bapakku. Nah, kau pakai nama yaitu dari di mana nama Bapaknya? Nah, itulah jala yang sudah Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Ya, kelengkapan-kelengkapan yang memang tidak diberitahu di dalam kitab tentang cerita Nuh tadi. Tapi dalam kitab Matius dikatakan seperti zaman Nuh. Nah, saudara dan saya diperlengkapi dengan apa? Senjata sorgawi, yaitu firman. Saya tanggap. Firman itulah yang harus kita berani beritakan. Tapi kalau firman diberitakan, ingat firman itu pedang ya. Ya harus bisa makainya. Saudara dan saya dilatih sebagai tentara. Dikasih pistol, dikasih senapan. Nggak tahu makainya. Jangan-jangan bukan begini. Gimana? Kenapa? Karena tidak tahu pakainya. Saudara kita diberikan senjata. Ini cara makainya gini. Dilatih oleh Tuhan. Tuhan yang melatih. Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu. Mengingatkan segala sesuatu. Sehingga kita mengerti. Oh, ayat ini begini. Itu senjatanya. Sehingga dengan senjata yang berasal dari Bapa Yahweh. Firman Tuhan katakan tadi. Aku datang bukan untuk melayani. Loh, artinya kita yang harus bertindak. Kita harus bertindak, kita harus pergi. Kita harus melayani. Tanpa memikirkan upah. Karena ada tertulis. Jangan memberangus mulut lembu. Ya, orang yang bekerja pasti mendapatkan upah. Nah, kita kalau mengikuti apa yang tadi Tuhan katakan.
Ya. Kita itu pelayan-pelayan yang beda dari orang-orang dunia. Ketika Tuhan mempertemukan dengan jiwa-jiwa, kemudian mulai terjadi percakapan tentang firman. Saya harus ingatkan ini. Dengan siapapun engkau bertemu, termasuk dengan keluarga sendiri. Ketika kita mulai mempercakapkan firman, kontak Roh Kudus. Berdoa dalam hati, Roh Kudus tolong. Bisa tangkap? Karena kalau engkau tidak ada Roh Kudus, hancur. Tetapi ketika kita berbicara, Roh Kudus tolong. Nah, dia yang atur kata-kata. Dia yang atur. Dan kalau dia bekerja, ada tertulis firman yang ditabur tidak akan kembali dengan percuma. Ya, karena itu sekarang kan kita tinggal bagaimana nih? Ya, kau dipanggil untuk melayani bukan untuk dilayani. Ya, kita harus berani bertindak. Melayani kan memberikan sesuatu. Seluruh keberadaan kita untuk keberhasilan bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Setelah kita melihat keberhasilan, doa orang sakit sembuh, waduh luar biasa. Hati-hati di situ. Kadang-kadang, woi orang sakit sembuh. Aku yang doain sembuh lah. Tuhan yang ditaruh belakang. Sombong, kesombongan adalah awal kejatuhan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih. Engkau memakai aku. Berdoa untuk orang ini sembuh. Kemuliaan bagi Bapa ya bukan untuk kita. Karena ketika kita melayani, di situ pun kita harus hati-hati. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan yang saudara dan sembah adalah Tuhan yang jelas mengatakan, aku Tuhan yang cemburuan. Nah, kita harus berhati-hati. Ya. Nah, Tuhan menghendaki saudara dan saya. Banyak hal yang sudah disingkapkan. Kadang-kadang aduh kayaknya pernah diomongin dulu. Berdoa Roh Kudus tolong. Tanya Tuhan. Ya. Tanya Tuhan. Nah Tuhan kasih petunjuk. Gini. Kalau nggak pernah bergaul dengan Tuhan seperti Nuh. Bagaimana Tuhan mau kasih? Nggak bisa. Karena Nuh berjalan dengan Bapa Yahweh. Maka rahasia-rahasia yang sudah dia rancangkan. Kasih tahu sama Nuh. Karena itu saya mengimani. Ketika datang waktunya. Dia akan ngomong, Leo siap-siap. Jangan kemana-mana, berdoa aja di kamar. Itu saya imani kayak gitu. Ya, walaupun ada pekerjaan karena kita dengar. Ya udah diam aja di rumah. Berdoa memuji Tuhan. Tiba-tiba, hush. Sudah di atas kita lihat, dunia mulai kacau. Dunia mulai kacau. Tapi ingat, keselamatan itu urusan pribadi. Ya. Karena itu kita harus terus-menerus koreksi diri. Tuhan, gimana ya? Tanya, ada yang salah nggak Tuhan? Tanya Tuhan terus. Supaya hari lepas hari sesuai Yakobus 1 tadi. Kita semakin dimurnikan. Pemurnian terjadi seperti yang sudah pernah diberitakan. Pemurnian terjadi dengan api. Bukan tadi kemarin itu kan dengan garam. Ini ngaur-ngaur aja. Ya, itu ngaur-ngaur aja. Ya, ini kayak begitu yang kita harus hati-hati. Ya, kelihatannya bagus. Ya, korban ya memang pakai garam. Loh, terus juga segala macam sesuatu, ya bukannya dengan api, dengan garam. Nah kayak gitu-gitu kan kita lihat satu ayat terakhir, kita ingatkan kembali. Markus 9, ayat 49. Tapi kita tahu ayat ini nggak benar ya, nggak terjemahannya kurang bagus. Setiap orang akan digarami dengan api. Nah, saya bingung nih. Kok digarami dengan api? Ya. Setiap korban akan digarami dengan garam. Kalau
korban digarami dengan garam masih masuk lah. Ya, kalau kita mau bakar ikan ya pakai garam dulu kan. Loh, tapi setiap orang digarami dengan api ini kan ngawur. Saya percaya itu ngawur. Nah, dalam terjemahan ini Lugas, setiap orang akan dimurnikan dengan api. Itu klop dengan ayat-ayat yang lain. Karena berbicara api, berbicara firman. Tuhan sedang memurnikan saudara dan saya dengan firman. Menggenapkan apa yang dinubuatkan dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Bahwa dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan itulah saatnya sekarang dibilang dibaptis berarti dibersihkan seutuhnya dengan firman Tuhan. Sehingga kita benar-benar menjadi sempurna. Ya, sehingga nanti waktunya ketika Nuh diangkat karena hujan semakin banyak. Naik, nah kita juga akan diangkat naik. Sebagaimana Nuh dia lihat kan lu banyak mayat-mayat. Ya. Karena itu jangan heran ketika sudah berhenti hujannya kan, air udah mulai surut. Dia lepaskan yang pertama apa? Burung gagak yang dilepas. Loh kenapa? Tapi burung gagak dilepas dia nggak balik lagi. Ya nggak balik lah, banyak makanan di luar. Mayat-mayat kan jutaan itu. Di mana-mana itu yang dimakan. Tapi ketika dilepas burung merpati ya dia balik, nggak ada makanan, dia nggak makan bangkai. Nah disitulah kita lihat. Gambaran-gambaran luar biasa. Bagaimana Roh Kudus bekerja. Sehingga kita pun sebagaimana tertulis, kalau kita adalah anak-anak Bapa Yahweh. Ya. Dia mengutus saudara dan saya menjadi Nuh akhir zaman. Menjadi alat untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Memberitakan firman. Tetapi jangan kecewa. Mungkin kita ditolak. Karena tidak semua keturunan itu berasal dari Bapa Yahweh. Seperti tertulis. Tetapi sebagai alat Tuhan. Nah kita juga tidak bisa menghakimi. Oh dia gak mau terima karena itu berarti bukan keturunan Bapa Yahweh. Jangan ngomong gitu. Mungkin belum waktunya. Saya tangkap. Segala sesuatu kata pengkhotbah ada waktunya. Tapi kalau Tuhan beri kesempatan tabur aja. Pas. Kita tabur. Nah kita kan gak tahu. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan. Ya. Tuhan memerintahkan saudara dan saya tabur. Ya. Ketika ada kesempatan ditabur. Satu ayat terakhir. Pengkhotbah pasal 11 ayat ke-6. Tadi ayat terakhir ya. Lupa saya. Tapi bukan lupa, Tuhan ingatkan lagi ini. Pengkhotbah 11 ayat 6. Taburkanlah benihmu pada waktu pagi. Janganlah biarkan tanganmu beristirahat hingga senja hari. Karena apa? Karena engkau tidak mengetahui yang manakah yang akan berhasil. Yang inikah atau yang itukah. Atau keduanya sama-sama baik. Artinya ketika ada kesempatan. Walaupun mungkin orang ini kelihatan beringas. Ya kasih tak. Setelah kita beritakan. Tuhan yang kerja bukan kita ya. Tuhan yang bekerja. Karena ada tertulis kita benih ditabur. Maka tanah itu yang akan menghidupkan dia. Tugas kita hanya menabur. Waktunya sudah tidak lama lagi. Ya. Setiap kesempatan. Tabur. Yang mana yang berhasil. Itu urusan Tuhan. Karena Paulus sudah berbicara. Siapa? Menyiram. Apolos. Tapi yang penting dari itu semua. Tuhan yang menumbuhkan.
Kita hanya melakukan kewajiban kita, menabur, menyiram. Tapi Tuhan yang menumbuhkan. Dan saya seringkali alami karena kan saya suka gitu-gituan kan. Nabur, siram. Ya, dari sekian banyak cuma 1-2 yang berhasil. Tuhan yang menumbuhkan. Kita tidak punya power untuk menumbuhkan. Karena kehidupan itu hanya dari Bapa Yahweh. Karena itu mari saudaraku. Selama waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Berdoa terus. Katakan kepada Bapa, ya Tuhan, aku siap. Beri aku kesempatan. Dan berikan aku celah. Untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu. Sehingga aku benar-benar menjadi orang yang mau melayani. Dan bukan untuk dilayani. Haleluya, amin.